warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Muherti dengan NIM 2104273 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai dampak modernitas terhadap perubahan sosial dan tantangannya terhadap administrasi publik, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teori sosial yang diampu oleh Bapak Hidayatul Fajri, SAP, MPA. Nah, sebelum mengetahui dampak dari modernisasi, kita harus tahu dulu apa sih modernisasi. Modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi tergantung kebijakan penguasa. Bidang mana yang akan dirubah melalui modernisasi tersebut. Masyarakat harus siap terhadap perubahan yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi. Karena dikehendaki dan tidak dikehendaki, setiap masyarakat akan mengalami perubahan, terutama sebagai dampak dari modernisasi yang berkembang tanpa batas. Sedangkan menurut Soejono Soekanto, modernisasi adalah proses perubahan yang mulainya dari cara tradisional berubah ke cara yang lebih maju. Proses perubahan tersebut dimaksud untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari modernisasi. Yang pertama yaitu masyarakat dapat bersikap secara heterogen, mobilitas dalam masyarakat yang cukup tinggi, masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat, tindakan masyarakat dalam lingkungannya terjadi modernisasi bersifat rasional, memiliki tingkat organisasi yang tinggi terutama pada disiplin diri sendiri. Sentralisasi wewenang berada dalam pelaksanaan perencanaan sosial, memiliki sistem pengumpulan data yang bersifat teratur, berpikir ilmiah yang ada dalam masyarakat, melembaga ke dalam kehidupan penguasaan serta masyarakatnya. Yang selanjutnya adalah penciptaan iklim yang digambari oleh masyarakat melalui modernisasi dalam penggunaan alat komunikasi massa. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat dari modernisasi. Menurut Soejono Soekanto, syarat-syarat modernisasi yaitu yang pertama cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua adalah sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga adalah sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPS, Badan Pusat Statistik. Yang keempat adalah penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi terutama di media massa. Yang kelima adalah tingkat organisasi yang tinggi terutama kedisiplinan diri. Sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Gejala dari modernisasi ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. Selanjutnya adalah dampak modernisasi terhadap perubahan sosial. Modernisasi tidak hanya memberi efek positif bagi kehidupan manusia. Bagi perubahan sosial, masyarakat tetapi juga memberikan efek negatif yang menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan, kriminalitas, konsumerisme, dan kenakalan remaja. Masalah sosialnya seperti ini merupakan tantangan dan kendala dalam proses modernisasi dan harus dihadapi oleh setiap orang, di mana dampak positif dan negatif modernisasi terhadap perubahan sosial adalah dampak positifnya adalah semangat kerja yang tinggi, masyarakat semakin maju dan terbuka, kesadaran pendidikan yang semakin tinggi, dan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan dampak negatifnya adalah masyarakat yang semakin individualistis, memudarnya budaya gotong royong, terjadi ketimpangan sosial di masyarakat, dan perubahan gaya hidup. Nah, tantangan modernisasi terhadap administrasi publik. Lahirnya era digital yang mendorong ekspektasi akan keterbukaan, kecepatan, dan akurasi layanan publik yang diberikan pemerintah. Tantangan lain termasuk kontrol komunitas yang semakin besar di mana pemerintahan tidak bisa men-cover semua informasi untuk membuat pengambilan keputusan. Nanoteknologi
probiotik, dan IT yang bisa menggantikan peran administrasi publik yang selama ini dijalankan oleh manusia. Nah, itulah tadi paparan materi yang saya pahami mengenai dampak modernisasi terhadap perubahan sosial dan tantangan administrasi publik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada saran dan kritikan, silakan tulis di kolom komentar. Thanks for watching, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.